Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwati a'azakumullah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini kita akan menjelaskan sebuah tema, yaitu sebelum ajal menjemput. Kalau kita melihat, atau sebenarnya bab ini adalah diambil dari bab yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau yaitu Riyadhus Shalihin. Beliau menyebutkan yaitu babul hathi 'alal izdiyadi minal khairi fi awakhiril umri, yaitu bab penjelasan tentang dorongan untuk menambah, untuk berbuat kebajikan di akhir umur, ya, atau di akhir umur seseorang. Dan beliau berdalil yaitu dalam Al-Quranul Karim surat Fatir ayat yang ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadhiru." Artinya, apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir? Wa ja'akumun nadhiru, dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Demikian yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, nu'ammirkum? Tidakkah kami telah memberikan umur panjang kepada kalian? Disebutkan ya oleh seorang sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Demikian pula para peneliti-peneliti dalam masalah ini dikatakan ma'nahu awalam nu'ammirkum sittina sanah. Yang dimaksud dengan memberikan umur panjang itu adalah sittina sanah, yaitu 60 tahun. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan umur seseorang sampai umur 60 tahun. Ini pendapat yang pertama dan nanti akan dikuatkan dari hadis, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Pendapat yang kedua, bahwasanya dimaksud nu'ammirkum itu adalah maknahu 18 sanatan. Pendapat yang kedua, bahwasanya umur panjang itu diberikan umur 18 tahun. Ada yang ketiga, yaitu arba'ina sanatan, yaitu 40 tahun. Ini pendapat yang ketiga. Dan ini yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri dari kalangan tabi'in, ya, Al-Kalbi dan Masruq. Dan juga dinukil dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Pendapat yang keempat, yaitu yang dimaksud dengan memberikan umur panjang itu adalah al-bulugh, yaitu sampai balik. Kalau sudah dari 0 tahun sampai balik, itu berarti sudah dikasih umur panjang. Ya. Akan tetapi ikhwati azakumullah, dari 4 pendapat tersebut, pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama, yaitu 60 tahun. Ya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah
yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, a'darallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanatan. Rawahul Bukhari. Haditsun sahihun, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak menerima uzur, tidak menerima alasan dari seseorang yang telah dipanjangkan umurnya, ya, sampai 60 tahun. 60 tahun ini tidak sedikit, ya. Artinya 60 tahun, ya. Kalau 1 tahunnya 356 hari dikali 24 jam. Ya. Sudah berapa itu? Ya. Angka yang keluar. Sekian jam umur seseorang. Artinya kalau sudah umur 60 tahun, tidak ada alasan, ya, untuk tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ya penduduk Madinah, sebagaimana disebutkan juga oleh Imam An-Nawawi, ya, bahwasannya anna ahlal madinati kanu idza balagha ahadum 40 sanatan tafarraga lil ibadah. Bahwasanya penduduk Madinah, yaitu para sahabat dan tabi'in dan orang-orang yang mengikuti beliau-beliau itu, apabila sudah sampai umurnya 40 tahun, mereka fokus untuk beribadah. Karena sudah 40 tahun, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah SWT, kira-kira sisanya itu lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih sedikit. Orang kata Nabi SAW menyatakan, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku ini antara 60 sampai 70. Kalau sudah diberikan, ya kan, 40 tahun, berarti sisanya lebih sedikit. Kalau dikasih 60 tahun jatahnya berarti tinggal 20 tahun. Ya. Kalau dikasih umur tahun 70 tahun umurnya misalkan, ya, itu berarti sisanya sudah tinggal 30 tahun. Dan sedikit sekali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melebihi dari 70 tahun. Wa qallaman yajuzu dzalika. Sedikit sekali orang yang melebihi umurnya dari 70 tahun. Manusia yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Manusia yang paling mulia di permukaan bumi ini umurnya berapa? 63 tahun, ya. 63 tahun. Ya, manusia terbaik setelah anbiya wal rasul, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, umurnya berapa? Umurnya juga sama, 63 tahun. Jadi ikhwati azakumullah, ya. Maka ini adalah merupakan panggilan buat kita, ya. Khususnya yang sudah di atas 40 tahun, ya, untuk kembali, untuk fokus, ya, untuk fokus beribadah sebagaimana yang dilakukan oleh para penduduk Madinah. Bukan berarti yang mudah-mudah santai-santai saja, tidak, ya. Karena maaf, yang namanya umur ini adalah di tangan Allah. Tidak ada yang tahu umur seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang sepadan dengan kita tetapi ya sudah mendahului kita, ya. Baik itu masih muda atau mungkin sudah lanjut, ya. Banyak orang yang sudah mendahului kita. Artinya ikhwati azakumullah, ya, seorang yang sudah dikasih umur lebih dari 40 tahun, maka hendaknya dia segera untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini selaras dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15, ya. Allah SWT berfirman, perhatikan surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15.
wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya, bapak dan ibunya, ya. Hamalathu ummuhu kurhan, ibunya mengandungnya dengan susah payah. Wa wada'athu kurhan, demikian pula ketika melahirkan juga ya dengan susah payah pula ya. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Bahwasanya mengandungnya sampai menyapihnya itu ada 30 bulan. Kalau menyapihnya atau menyusunya 2 tahun berturut-turut haulaini kamilaini berarti 24 bulan. Berarti anak atau bayi itu, janin itu bisa keluar dari perut ibunya berumur 6 bulan sudah bisa keluar sesuai dengan ayat ini. Ya, 24 tambah 6 bulan persis 30 bulan. Ya. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran, bahwa saya mengandungnya dan sampai menyapihnya, yang mana anak itu biasanya disusui oleh ibunya sampai 2 tahun. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah. Kalau menginginkan untuk disempurnakan 2 tahun berarti persis 24 bulan. Ditambah 6 berarti persis 30 bulan. Berarti 6 bulan bisa janin itu sudah keluar, dan itu bukan prematur, bukan bayi prematur. Baik, kembali lagi dalam ayat ini, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan, sehingga tatkala dia menjadi dewasa dan sudah sampai umur yang menjadi 40 tahun, dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai. Wa an amala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati, dan berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ikhwati azzakumullah, dari ayat ini bisa kita ambil suatu kesimpulan, ya, bahwasanya sebelum ajal itu menjemput, pertama orang itu hendaknya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat tadi itu inni tubtu ilaika, ya, sesungguhnya aku telah bertobat kepada Engkau, ya. Artinya kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya, bahwasanya seseorang kalau sudah berumur 40 tahun, maka hendaknya dia harus memperbarui taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat, fokus untuk taubat, ya, mempersiapkan diri untuk hari kemudiannya, untuk kampung akhiratnya, yang mana itu adalah kampung yang kekal. Jadi ini yang pertama, ya, sebelum ajal menjemputnya, hendaknya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berdasarkan ayat tadi itu, inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau ya Allah, ya. Dasar sebagai, yakni landasan sebagai wajibnya untuk bertobat, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, bahwasanya taubat itu wajib dari segala dosa, ya. Baik, dasarnya apa? Ada beberapa ayat di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim tentang wajibnya bertaubat ini. Yaitu Allah Ta'ala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuh, yaitu taubat yang semurni-murninya. Ayat ini ya memerintahkan kepada kita semuanya, ya kepada orang-orang yang beriman agar bertaubat. Tubu itu perintah. Dari taba ya tubu, tubu. Bertobatlah kalian kepada Allah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha. Ini dalam bahasa Arab disebut dengan maf'ul mutlak. Ya, maf'ul mutlak. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah SWT dengan sebenar-benar tobat. Dengan sebenar-benar tobat. Tobat yang semurni-murninya. Yang tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah merupakan salah satu syarat yang sebentar lagi akan disebutkan. Ya. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum. Ya, dengan taubat yang semurni-murninya tersebut, mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtil anhar, dan memasukkan kamu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Jadi ikhwati azzakumullah, ayat ini jelas sekali, gamblang sekali tentang wajibnya bertaubat. Ya. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat yang ke-31. Di ujung-ujung ayat tersebut Allah SWT menyatakan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala wahai orang-orang yang mukmin seluruhnya. Ya. Diperintahkan oleh Allah SWT kembali bertaubat, ya. Kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah kalian ya kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Untuk mendapatkan beruntungan di dunia maupun akhirat, yaitu jalannya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertobat kepadanya dari segala dosa, dari segala dosa. Ikhwati azzakumullah, ulama menjelaskan bahwasanya taubat itu ada syaratnya. Ada syaratnya. Syaratnya diantaranya adalah ada 5 hal. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ikhlas? Iya, karena taubat ini ibadah atau tidak? Ibadah. Ya, dan ibadah itu membutuhkan keikhlasan. Artinya dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia taubatnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena duniawi maupun yang lainnya, tidak. Karena semata-mata dia ya kembali kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Sungguhnya segala perbuatan itu tergantung dengan niatnya, dan manusia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatinya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua yaitu menyesali dari dosa yang telah diperbuatnya. Ya, menyesal. Dan penyesalan itu adalah termasuk taubat. Ya, an-nadamu taubatun. Penyesalan itu adalah bagian dari taubat, sebenarnya disebutkan dalam hadis. Yang ketiga, ikhwati azzakumullah, yaitu meninggalkan dosa tersebut secara langsung. Ya. Tatkala kita sadar bahwasanya kita melakukan suatu maksiat, tinggalkan maksiat tersebut. Ya. Taubatnya adalah yaitu dengan meninggalkan maksiat tersebut secara langsung. Jangan menunggu lagi, tanggung ini, tidak boleh, ya, tidak boleh diterus-teruskan, harus ditinggalkan, ya, secara langsung. Kemudian yang keempat yaitu al-azm, bertekad bulat untuk tidak mengulangi dosa tersebut, ya, bertekad bulat untuk tidak mengulangi dosa tersebut, ya. Kemudian yang kelima yaitu taubat pada waktu pintu taubatnya masih dibuka. Ya. Artinya apa ini? Artinya sebelum terlambat.
ya kan, sebelum matahari terbit dari arah barat, ya. Karena disebutkan dalam beberapa hadis, di antaranya yaitu hadis Abi Musa Al-Asy'ari, ya, Abi Musa ini namanya Abdullah bin Qais Al-Asy'ari, lebih terkenal dengan sebutan kunyahnya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-laili yatuba musii'un nahar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di waktu malam, liyatuba musii'un nahar, agar orang yang berbuat kesalahan di siang hari itu bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Agar orang yang berbuat kesalahan di siang hari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di waktu malamnya. Wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'un nahar. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya. Ya, membentangkan tangannya berarti Allah memiliki tangan, tetapi tangan Allah tidak sama dengan tangan manusia. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi kita yakini bahwasanya Allah SWT memiliki tangan, dan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala adalah tangan kanan. Sudah, jangan dibayangkan bahwasanya kedua tangan Allah itu adalah tangan kanan. Kalau kita kan memiliki kanan kiri, tapi kedua tangan Allah adalah kanan. Jangan dibayangkan, ya. Karena Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya kedua tangan Allah adalah tangan kanan. Ya. Taib. Jadi Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di waktu siang agar orang yang berbuat kesalahan di waktu malam itu kembali dan bertobat kepadanya. Sampai kapan itu terjadi? Terjadi setiap hari, hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari itu terbit dari arah barat. Haditsun sahihun, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Hadis sahih. Jadi taubat di waktu masih memungkinkan taubat itu, atau pintu taubat dibuka. Kalau pintu taubat ditutup, ya, seperti tatkala sudah matahari terbit dari arah barat, maka pintu taubat saat itu sudah tertutup, ya. Dan yang menyatakan semacam itu juga hadis yang lainnya, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, taballahu alaihi." Ya, barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bertaubat sebelum matahari itu terbit dari arah barat, taballahu alaihi, Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya, ya, akan diterima taubatnya. Haditsun sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim pula, ya. Jadi ikhwati azakumullah, selama taubat ini pintunya terbuka, mari, ya, saya mengingatkan diri saya pribadi dan kaum muslimin dan muslimat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun kita, ya, karena tidak ada manusia yang tidak melakukan dosa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua bani Adam itu pernah melakukan kesalahan dan kekhilafan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kekhilafan dan kesalahan adalah orang yang kembali, orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nas'alullaha at-taubata qabla al-mamat. Semoga Allah SWT memberikan ketaubatan kepada kita sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati azakumullah, demikian pula sebelum, ya, seorang itu diterima taubatnya, sebelum ruhnya sampai di kerongkongan. Apa ada dasarnya? Apa ada hadisnya? Naam, ada hadisnya. Ya, disebutkan, ya, yaitu dari hadis Abdurrahman, Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir, rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan.
dari Abu Abdurrahman yaitu Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba malam yugharghir, yaitu selama rohnya belum sampai di kerongkongan. Kalau sudah roh sampai di kerongkongan, artinya sudah mau meninggal, dia baru bertobat, disinilah pintu tobat ditutup. Jadi selama roh masih ada di badan kita, belum sampai di kerongkongan, itu kesempatan besar buat kita semuanya, laki maupun perempuan, tua maupun muda, kaya maupun miskin, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah sampai di kerongkongan seperti yang dilakukan oleh Fir'aun, saat itulah sudah mau tenggelam, kemudian dia mau bertobat, saat itu tidak ada tobat. Pintu tobat sudah ditutup. Ikhwati azakumullah, ini yang pertama yang hendaknya kita lakukan sebelum ajal itu menjemput kita, yaitu pertama adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita waktu untuk bertaubat sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ikhwati azakumullah, berdasarkan ayat tadi itu dalam surat Al-Ahqaf, masih ayat yang ke-15, firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, tunjukilah kepada aku agar aku bersyukur atas nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada aku dan Engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Ayat ini menunjukkan bahwasannya seorang itu hendaknya bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Dengan bersyukur akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatnya. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini menjelaskan kepada kita agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan waktu yang panjang, umur yang panjang. Semoga umur kita ini memiliki umur yang berarti, umur yang berkah. Kemudian ayat yang lainnya tentang syukur nikmat ini, karena memang nikmat Allah sangat banyak, sangat banyak, sampai kita tidak bisa menghitungnya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam An-Nahl ayat yang ke-18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala sampai kita tidak bisa untuk menghitungnya. Coba bapak-bapak, coba ibu-ibu, dari organ tubuh kita saja, dari sekian banyak organ tubuh ini, nikmatnya mata bagaimana? Nikmatnya telinga bagaimana? Nikmatnya lisan bagaimana? Yang tidak bisa ditukar dengan rupiah. Maaf, sekali lagi maaf. Seseorang di antara kita tidak mau diambil penglihatannya, mata yang satu biji nih, yang sepasang diambil satu saja, dikasih uang 10 miliar. Ada yang mau? Diambil matanya, dikasih uang 10 miliar. Saya kira sepakat semuanya tidak ada yang mau. Kan gitu bapak-bapak ya? Saudara-saudara, ada yang mau? Dikasih 10 miliar, diambil matanya, dicongkel matanya. Berarti mata satu ini lebih daripada harganya 10 miliar. Subhanallah. Dan ini balash, majanan, kan?
Bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak diminta pajak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Ya kan? Betullah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." La tuhsuha. Seandainya kamu menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Tidak mampu Anda untuk membilangnya. Tidak bisa menghitung jumlahnya itu. Subhanallah, ya. Ikhwati azzakumullah, tapi itu tidak diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kita hanya untuk apa? Mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lain sudah. Ya, balasannya adalah taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan ketaatan kita. Tidak butuh. Justru kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan apa? Dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati azzakumullah, yang ketiga, berdasarkan ayat tadi itu dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15, Allah taala berfirman, "Wa an a'mala salihan tardahu." Yaitu agar aku beramal soleh yang engkau ridhoi. Ayat ini, ya kan, sebagai dalil, ya kan, khususnya bagi orang yang sudah, ya, atau sebelum dijemput ajalnya, hendaknya dia memperbanyak amal soleh, memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah bekal kita, ya kan, bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, amal soleh tersebut. Amal soleh dikatakan amal soleh apabila amal itu sesuai dengan apa yang telah dicontohkan, yang digariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan didasari dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang menginginkan untuk bertemu dengan Rabbnya, maka hendaknya dia falyamal amalan salihah, maka hendaknya dia beramal dengan amal yang soleh. Amal soleh yang maksudnya yaitu amal yang sesuai dengan apa yang digariskan oleh baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan mempersekutukan dengan seorang pun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhlas. Itulah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas dan mutaba'atul Rasul, dua syarat yang tidak boleh tidak, harus dipenuhi agar amal ibadah, amal soleh kita, ketaatan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwati azzakumullah, hendaknya ya seorang kalau sudah dikasih umur panjang agar memperbanyak amal soleh, memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pemuda, ya kan, juga memperbanyak amal soleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena umur di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang mengetahui umur seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau orang itu sudah berusia lanjut, itu lebih dekat kepada kematian dibandingkan pemuda. Kenapa? Karena dia sudah jatahnya sudah habis, ya kan? Katanya game over, kata anak-anak muda, ya. Game over, ya. Ikhwati azzakumullah. Jadi yang ketiga, sebelum ajal menjemput kita, ya, kita perbanyak amal soleh. Khususnya yang utama yaitu amal-amal yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, telah diwajibkan oleh Allah Taala kepada kita. Apa itu? Yaitu seperti sholat yang 5 waktu, ya kan? Harus kita jaga ini. Ya, harus kita jaga. Ya. Dan sampai mati kita. Ya. Harus kita jaga dan harus dilakukan sampai mati. Ya, yang pertama harus dijaga karena Allah Taala memerintahkan harus dijaga. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Ya, jagalah salat itu, semua salat itu dijaga. Was salatil wusta, yaitu salat yang di tengah. Apa itu? Qala ahlul ilmi salatul wusta ay salatul asri, salat asar. Ya, acap kali manusia lalai dengan salat asar. Maaf, kadang-kadang sampai dari pekerjaan bapak-bapak menjelang asar tidur shoot, ya, bangunnya setelah maghrib atau menjelang maghrib, habis sudah waktu sholat asarnya,
Ya. Padahal Allah Ta'ala mengatakan, ya hafidhu ala sholawati was sholatil wusta, jagalah seluruh solat dan solat yang di tengah, yaitu solat asar. Ya. Taib. Kemudian yang kedua, solat ini harus dilakukan, yang 5 waktu ini harus dilakukan sampai kita mati. Firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-99, ayat yang terakhir dalam surat tersebut, apa kata Allah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal al-yaqinu. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepada kamu al-ajal. Al-yaqin ini al-ajal, yaitu sampai kepada kematian. Kalau sudah sampai mati, ya sampai itulah batasnya orang itu tidak wajib untuk melakukan sholat. Sudah mati, tidak sholat, tidak wajib sholat, tapi dia disolati. Ya. Taib. Yang kedua yang termasuk yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala seperti saat ini, yaitu puasa bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini sudah antum hafal karena sering dengar, ya kan, daripada asatidz, ya, para khutbah tentang wajibnya berpuasa bulan Ramadan, wajib, ya. Dalam 1 tahun cuma 1 bulan saja, bulan Ramadan saja. Ya, adapun yang lain itu adalah sifatnya adalah sunnah. Ya, dan ini adalah merupakan rukun atau salah satu rukun dari rukun Islam. Demikian pula zakat, ya kan? Kalau seorang sudah memiliki kewajibannya, ya, mempunyai harta benda yang lebih, diwajibkan bagi dia untuk mengeluarkan sebagian harta bendanya. Aqimus sholata wa atuz zakata. Dirikan salat dan tunaikan zakat. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang berikutnya yaitu yang keempat, yaitu al-hajj, yaitu melakukan haji bagi yang mampu. Ya, bagi yang mampu. Oleh karena itu Allah Taala menyatakan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaikumul walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a minkum astaghfirullah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, bahwasannya diwajibkan atas manusia itu untuk melakukan yaitu perjalanan ke Baitullah atas manusia bagi orang-orang yang mampu untuk melakukan hal tersebut. Karena tidak semua orang bisa melakukan ibadah haji ini karena memang yaitu ya badan yakni secara finansial juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit, kemudian juga tenaga juga membutuhkan juga, ya. Oleh karena itu bagi yang mampu, ya, di waktu-waktu muda segeralah, jangan ditunda-tunda. Ya, salah satu kewajiban kita yaitu melakukan ibadah haji, ya. Baik. Karena ibadah haji ini membutuhkan fisik yang prima juga, ya, membutuhkan fisik yang prima. Baik. Itu yang diwajibkan. Kemudian ditambah juga dengan hal-hal yang disunnahkan, ya, ditambah dengan hal-hal yang disunnahkan seperti sholat-sholat sunnah, sholat-sholat yakni rawatib, ya, yaitu ada 12 rakaat itu, yang mana apabila seorang itu menjaga 12 rakaat itu selain wajib, ya, maka akan dibangunkan rumah atau istana di surga, ya, 12 rakaat. Apa 12 rakaat? Yaitu 2 rakaat, 2 rakaat lagi sebelum dohor. Jadi 2 salam, 2 salam. Ya, 4 rakaat sebelum dohor. Kemudian 2 rakaat setelah dohor. Kemudian setelah maghrib 2 rakaat. Setelah isya 2 rakaat. Dan sebelum subuh 2 rakaat. Berapa? 12. Ya, itu yang muakkadah. Sunnah muakkadah. Sunnah yang disunnahkan. Barang siapa di antara kita yang menjaganya, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala bisa menjaga tersebut, ya. Barang siapa yang melakukan sholat dalam seharinya selain fardhu 12 rakaat tersebut, maka akan dibangunkan yaitu istana di surga. Ya, kita mendambakan rumah di dunia, ya kan? Tapi ini rumah di surga, istana di surga, ya akhi. Ya. Lebih-lebih lagi kita dambakan, ya, yaitu melakukan 12 rakaat sunnah tadi itu yang dikatakan dengan sholat sunnah rawatib. Saya ulangi lagi, 12 itu yaitu 4 rakaat sebelum dohor, 2 salam 2 salam, ya. Kemudian 2 rakaat setelah dohor,
kemudian 2 rakaat setelah maghrib, kemudian 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum subuh ini maksudnya adalah setelah azan subuh. Ya, setelah azan subuh, sebelum melakukan sholat fardu. Jangan lupa itu. Ya, karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan, baik dalam keadaan safar maupun tidak dalam keadaan safar. Ya, dan fadilahnya besar sekali bapak-bapak, ibu-ibu. Kata Nabi SAW, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Bayangkan. Ya, lebih baik daripada dunia seisinya. Dunia ini banyak isinya, ya kan? Ada mobil, ada rumah yang mewah, ya kan? Harta benda yang luar biasa, kekayaan tambang, ada emas, ada perak, tapi semuanya itu tidak ada apa-apanya dengan 2 rakaat, ya. 2 rakaat sebelum fajar. Bayangkan, ya. Ini baru sunnahnya bapak-bapak, ibu-ibu. Bagaimana dengan wajibnya? Tentunya adalah lebih besar lagi pahalanya. Tapi toh demikian, banyak sebagian kaum muslimin yang meninggalkannya, ya, lalai, ya, lalai. Sangat disayangkan, ya. 2 rakaat bapak-bapak, ibu-ibu jangan dilupakan. 2 rakaat sebelum subuh, ya. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar, ya, sebelum salat fardu, itu lebih baik daripada dunia seisinya, ya. Tolong diingat, ya, kalau Anda bisa mempraktekkan ini berarti antum duduk di sini ada manfaatnya. Ada manfaatnya, ya. Mempraktekkan itu saja, alhamdulillah antum ada manfaatnya duduk di sini. Tapi kalau masuk sini, keluar sini, ya Allah, miskin, ya. Miskin, ya. Mari kita berlomba-lomba untuk mempraktekkan. Karena kajian ini, ya, kita hadir di kajian itu agar mengilmui, kemudian apa? Dipraktekkan, diamalkan. Dan ini manfaatnya kembali kepada kita masing-masing. Ya, kita sebagai wa ma'alar rasul ilal balagh, menyampaikan, ya, prakteknya kepada kita, diri kita masing-masing. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita untuk mempraktekkan hal tersebut. Kemudian diantaranya, ya, ibadah-ibadah sunnah yang selain salat, yaitu seperti puasa-puasa sunnah, ya. Puasa-puasa sunnah seperti apa? Senin Kemis misalkan. Mungkin orang tidak merasa berat Senin Kemisnya. Ambillah 3 hari setiap bulannya, Ayyamul Bid. Ya, tanggal 13, 14, 15. Karena tidak semua orang, ya, aktif bisa melakukan Senin Kemis. Kadang seorang merasa berat dengan puasa. Maaf, ada orang semacam itu, ya kan? Ambillah, jangan lewatkan 3 hari setiap bulannya. Ya, Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriyah. Ya, ini sunnah dan bagus sekali. Maaf, secara kesehatan sangat bermanfaat sekali. 3 hari berturut-turut menurut penelitian yang baru itu bisa menambah imun kesehatan seseorang. Ya, dengan berpuasa sekian jam secara berurut-urut secara 3 hari. Itu sangat bermanfaat sekali secara kesehatan. Itu secara kesehatan. Tetapi yang jelas itu adalah merupakan sunnah Nabi SAW yang sudah ada 14 abad yang lalu. Baru diketahui belakangan ini ternyata ada manfaatnya. Tapi yang jelas sunnah Nabi SAW itu pasti membawa keberkahan. Memang sunnah Nabi penuh dengan keberkahan. Ya. Baik. Kemudian selain itu juga, selain puasa 3 hari setiap bulannya, nanti kalau kita sudah selesai dari Ramadan, jangan lupa, ya kan, berpuasalah 6 hari di bulan Syawal. Kata Nabi SAW, "Man shoma Ramadhana, thumma adba'u sittan min Syawal, kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan secara sempurna, kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, ya, kana kasiyamid dahr, maka semacam itu adalah seperti
dia berpuasa satu tahun, ya. Karena 1 bulan sama dengan 10 bulan. Yang 6 hari sama dengan 2 bulan. Persis 12 bulan, 1 tahun. Sedekah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap satu hasanah diganjar dengan wal hasanatu bi asyri amsalihha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kebajikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi 1 bulan Ramadan berarti sama dengan 10 bulan. Yang 6 hari itu di bulan Syawal itu sama dengan 2 bulan. 6 hari itu bapak-bapak ibu-ibu boleh berturut-turut, boleh tidak berturut-turut, ya, tergantung dengan kondisi kita. Ya, saya sarankan mungkin tergantunglah dengan kondisi seorang. Mungkin hari pertama, di hari kedua banyak orang yang silaturahim, jangan berpuasa dulu. Nanti kalau sudah tidak ada mungkin, ya, sudah agak berkurang orang kunjung silaturahim, mulailah kita berpuasa 6 hari. Boleh berturut-turut, boleh tidak. Yang penting di bulan Syawal. Ya, dengan catatan dia sudah menyempurnakan puasa bulan Ramadannya. Kalau belum sempurna, ya kan punya utang misalkan, sempurnakan dulu Ramadannya. Karena Nabi SAW menyatakan semacam man shoma Ramadana. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan secara sempurna, tsumma atba'u sittan min Syawal. Kemudian dia mengikuti 6 hari setelah Syawal. Kana kasiyamid dahr. Maka pahalanya seperti berpuasa 1 tahun penuh. Dan itu pendapat yang rajih yang dikuatkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimanallahu wa iyyahu. Bagi ibu-ibu mungkin punya hutang satu pekan misalkan 6 hari misalkan, ya lanjutkan dulu, qadha dulu puasanya, ya. Setelah qadha 6 hari selesai atau 7 hari selesai 1 bulan penuh berarti Ramadannya, baru berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Tidak nutut, ya tidak wajib, ya kan? Bukan wajib kan ini, sunnah, ya kan, sunnah. Taib. Kemudian termasuk amal yang lainnya yaitu berdoa. Ya, berdoa. Ya. Berdoa. Khususnya adalah kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah. Apa kalimat thayyibah itu? Yaitu kalimat la ilaha illallah. Perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Ya, 4 kalimat yang dicintai oleh Allah SWT di antara kalimat la ilaha illallah. 4 kalimat itu adalah subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 4 kalimat ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Ya kan? 4 kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Hendaknya kita senantiasa mengucapkan yakni zikir-zikir yang semacam itu, doa-doa semacam itu, ya kan? Karena ini adalah merupakan kalimat-kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya adalah kalimat la ilaha illallah, ya kan? Kalau orang terbiasa kalimat la ilaha illallah, insyaallah di penghujung hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya, karena manusia itu ya sesuai dengan kebiasaannya. Kalau dia kebiasaan mengucapkan la ilaha illallah, mudah-mudahan dia di penghujung hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah, suatu kalimat thayyibah, dan suatu keberuntungan yang sangat beruntung orang semacam itu. Bagaimana dia beruntung? Orang yang di penghujung hayatnya dia bisa mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Apa jaminannya kata Nabi SAW? Surga ya akhi, ya, surga. Perhatikan hadis Nabi SAW. Man kana akhiru kalami minad dunya la ilaha illallah dakhala al jannata. Rawahu Abu Dawud wal Hakimu fil Mustadrak wa sahhahahu wa wafaqahu adz-Dzahabi. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Al-Hakim, dan Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya menyatakan hadisun sahih dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Kata Nabi SAW, barang siapa di penghujung hayatnya di dunia ini mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dakhalal jannata, ya, dia pasti masuk surga. Jaminan, ya kan, dari Rasulullah SAW. Barang siapa yang bisa mengucapkan la ilaha illallah, ya, di penghujung hayatnya, jamin sudah surga pasti.
Karena Nabi SAW as-sadiqul masduq yang mengatakan semacam itu. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kemudahan sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengucapkan kalimat tauhid tersebut, yaitu la ilaha illallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati azzakumullah, yang terakhir yaitu beristighfarlah. Beristighfar, banyak istighfar, ya, dan bertahmid. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'i wa sujudihi subhanallah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak ucapannya, doanya, ya, dalam rukuknya, dalam sujudnya, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, ya Allah, maha suci Engkau, wahai Tuhan kami, ya, dan maha suci Engkau, segala puji bagi Engkau, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Istighfar. Nabi SAW minta ampun kepada Allah, ya. Dan beliau menyatakan ini, ya kan? Beliau mengamalkan, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bihamdi rabbik. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ya, tatkala ayat ini turun, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak tasbih, ya, memperbanyak tasbih di penghujung hayat beliau. Oleh karena itu, dalam riwayat Muslim dikatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula qabla an yamuta subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika. Dalam riwayat Muslim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak untuk mengucapkan sebelum beliau meninggal, mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika. Maha suci Engkau ya Allah, ya, dengan segala puji bagi Engkau, astaghfiruka, aku mohon ampun kepada Engkau, wa atubu ilaik, dan aku bertobat kepada Engkau. Ini yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika. Demikian bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimat, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada kita semuanya orang-orang yang telah mendapatkan husnul khatimah dan mampu di penghujung hayatnya dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Aqulu qawli hadza wallahu taala a'lam wa ahkam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.